Jadi waktu itu kita mikir ingin membuat game. Ini bukan game pertama kita. Sebelumnya pernah membuat game juga, cuman gagal. Yang ini alhamdulillah lumayan berhasil. Waktu itu terus kita bikin game apa gitu ya. Karena defaultnya kita itu adalah orang-orang yang agak malas begitu. Kita mikir buat game apa yang nggak perlu banyak riset gitu. Terus kepikiran gimana kalau buat game tentang startup, karena saya waktu itu founder startup dan saya tahu senang sedihnya seorang founder startup itu apa. Akhirnya diputuskan membuat startup ini. Nah, waktu dulu membuat startup panic, memutuskan startup panic itu dulu kita berpikir paling 3 bulan selesai gitu ya. Waktu itu memang kita kurang pengalaman juga sih waktu bikin game. Ternyata sekarang udah jalan 4 tahun dan baru mau mulai rilis. Tentunya antara 3 bulan dan 4 tahun ini ada tambahannya juga. Kita ketemu publisher, kita rilis demo, dapat feedback, diperbaiki lagi. Terus sampai sekarang akan rilis. Nah, Startup Panic diterjemahkan ke 9 bahasa. Ada China, Jepang, Korea, Jerman, Spanyol kalau nggak salah, Spanyol, lupa banyak Pak. Pokoknya 9 bahasa dan bahasa Indonesia tidak termasuk. Itu kemarin ingatnya itu. Insya Allah akan dirilis di tanggal 3 Desember di Epic Game Store melalui publisher TinyBuild. Kalau teman-teman pernah main Hello Neighbor, itu yang buat juga TinyBuild. Publishernya juga TinyBuild. Nah, hari ini saya akan bercerita tentang game design. Tapi sebelumnya, saya perlu menjelaskan disclaimer terlebih dahulu. Jadi, game design itu adalah skopnya sangat luas. Sangat seperti kita bilang, topiknya apa? Pemrograman. Tidak mungkin kita belajar seluruh informasi dalam pemrograman pada satu kesempatan saja. Butuh waktu yang panjang sekali untuk belajar pemrograman. Begitu pula dengan game design. Nah, yang saya bahas hari ini itu saya pilihkan kira-kira topik mana sih yang di game design yang mungkin cocok untuk orang yang baru tahu tentang game design dan sesuatu yang biasanya bahkan game designer senior pun sering jatuh di situ. Itu mungkin yang akan kita bahas hari ini. Oke, pertama-tama apa itu game design? Game design itu adalah proses pembuatan konsep desain untuk menciptakan experience dalam bermain game. Ini definisi saya sendiri ya. Jadi tujuan utamanya, keywordnya di sini itu adalah experience. Artinya seorang game designer itu tidak cukup hanya membuat konsep desain dalam bentuk game design dokumen atau mungkin dalam bentuk media yang lain, tapi dia juga menciptakan pengalaman buat pemain gamenya. Apakah pemain ini akan senang ketika bermain game atau akan sedih yang bagus gitu ya. Jadi ada mungkin ada temannya di dalam game yang tiba-tiba mati di sana, atau mungkin sesuatu hal yang lain. Tapi tujuan dari si game designer adalah menciptakan experience. Nah, game designer itu dia bertanggung jawab 2 hal. Yang pertama dia membuat desain gamenya dan experience-nya tadi. Yang kedua adalah memastikan bahwa desain tersebut terimplementasi dengan baik di gamenya. Jadi dia perlu aku pingin, misalnya si game desainernya bilang bahwa aku pingin di bagian level pertama ini pemain
terasa mudah terlebih dahulu sebelum masuk ke level yang kedua. Nah, dia juga harus memastikan ketika game itu jadi apakah benar experience yang diinginkan sudah tercapai. Itu tugas dari game designer. Game designer itu bukan artis atau ilustrator, bukan writer, dan juga bukan produser. Meskipun kadang bisa double, jadi dia game designer sekaligus artis, atau game designer sekaligus writer, atau game designer sekaligus produser atau programmer, tapi secara fungsi dia berbeda. Dan entah kenapa banyak game designer yang saya tahu itu biasanya berawal dari artis. Itu masih menjadi misteri kenapa, tapi seringkali seperti itu. Game designer juga bukan bos, kecuali memang dia bosnya gitu ya. Tapi tidak selalu game designer itu bos. Jadi oleh karena itu game designer juga penting bisa berkomunikasi dengan yang lain. Nah, ini masuk ke game simulasi. Game simulasi itu apa? Video game simulasi adalah game yang dirancang untuk mensimulasikan aktivitas atau keadaan di dunia nyata. Saya tunjukkan ini beberapa contohnya. Ini ada SimN. Di SimN ini kita memainkan koloni semut. Lalu ini ada SimCity 2000. Gamenya lumayan lama, jadi sebelum kalau sekarang yang rame namanya City Skyline atau ada SimCity Build, kalau nggak salah untuk mobile zaman dahulu kala ada namanya SimCity 2000. Ini ada alien yang menyerang kota. Lalu ini Rimworld yang simulasi manajemen membuat koloni di suatu planet. Lalu ini mungkin teman-teman juga tahu ini apa? Sims, ini The Sims 4. Lalu yang bukan tidak terlalu manajemen, ini ada Farming Simulator, dan yang sedang saya mainkan sekarang Microsoft Flight Simulator 2020. Ini adalah beberapa contoh game simulasi. Jadi game simulasi itu dia mengambil kompleksitas yang ada di dunia nyata, dia abstraksikan atau diambil sebagian, lalu dimasukkan ke dalam media game. Itu game simulasi. Oke, bagaimana proses pengembangan game untuk game simulasi? Ternyata sama dengan pembuatan game pada umumnya. Jadi prosesnya dimulai dari ide, konsep, lalu ke implementasi, lalu setelah itu ke deployment.